Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, telah diuraikan proses penciptaan manusia, dimulai dari segumpal darah yang kemudian dihembuskan ke dalamnya ruh atau nyawa. Gambaran ini menggambarkan manusia sebagai gabungan antara jasad yang tampak dan ruh yang tidak tampak. Namun, apa sebenarnya hakikat dari ruh? Bagaimana keterkaitannya dengan jasad? Di mana letak ruh dalam tubuh manusia? Dan bagaimana cara untuk membersihkan atau mensucikan ruh tersebut? Mari kita bahas hal ini dan simak sampai akhir. Hakikat ruh diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum jasad. Sejak awal penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan ruh. Kemudian, Allah memberitahu ruh akan keagungannya, bahwa Allah Azza wa Jalla adalah pencipta kita. Jasad kemudian diciptakan di dalam rahim ibu pada usia ke-4 bulan. Ruh yang telah ada sebelumnya kemudian ditiupkan ke dalam jasad. Setelah itu, manusia mulai hidup dan memiliki dimensi jasmani dan rohani. Ketika manusia meninggal, ruh akan terpisah dari jasadnya. Ruh akan kembali bersatu di alam kubur saat diinterogasi oleh dua malaikat. Ruh kemudian akan menyatu sepenuhnya saat dibangkitkan di hari kiamat untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Ketika di dunia, jasad lebih mendominasi. Tetapi ketika di alam kubur, ruh yang lebih mendominan bagi sahabat beriman. Ruh adalah salah satu urusan Allah Azza wa Jalla yang tidak diketahui oleh siapapun selain Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh-roh itu, katakanlah, roh-roh itu adalah urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit saja. Quran, Surah Al-Isra, ayat 85. Hubungan ruh dan jasad datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Tubuh makhluk hidup tidak dapat bergerak tanpa ruh. Tidaklah tubuh tersebut bergerak atau diam melainkan sepengetahuan roh. Tubuh tidak dapat dekat dengan ruh, akan tetapi ruh sangat dekat dengan tubuh. Tidak ada satupun yang dapat mengenal bentuk dan rupa ruh yang ada di dalam tubuh manusia kecuali Allah Azza wa Jalla. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa hati Allah Azza wa Jalla sungguh dekat dengan segala sesuatu. Ruh bersifat halus dan gaib, maksudnya ruh tidak nyata, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak beranak, dan tidak mengalami kematian. Ruh akan kekal selamanya. Umat Islam diwajibkan percaya kepada hal-hal yang gaib, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 3. Siasat itu sekedar wadahnya ruh yang menemani untuk mengembara di dunia. Ruh di dalam jasad manusia memiliki batas waktu tertentu atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Tempat ruh dalam jasad, ruh tidak mendiami tempat tertentu di dalam jasad. Perlu diketahui bahwa jasad hanyalah alat, ruh mendatangi jasad sebagai substansi. Allah Azza wa Jalla berfirman, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka bahas suci Allah. Pencipta yang paling baik. Quran, Surah Al-Mu'minun, ayat 14. Ruh dalam jasad ibarat penguasa di dalam kerajaan. Ia mengatur dan mengelola segala keperluan. Kehadiran ruh dalam jasad juga bisa dibandingkan dengan persiapan yang diperlukan oleh seorang musafir. Tanpa ruh, manusia tidak akan dapat menghadap kepada Tuhan. Ketika di dunia, hanya ruhlah yang akan berhadapan dengan Allah kelak. Meskipun letak pasti ruh dalam jasad tidak diketahui, namun hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Tugas kita adalah menjaga kesucian ruh, sebagaimana kita menjaga jasad sebagai sarana untuk mensucikan ruh. Mensucikan ruh tidak dapat dilihat atau disentuh oleh panca indera manusia. Ia adalah suci dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang murni. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali bagi mereka yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran, Surah Asy-Syu'ara, ayat 88-89. Untuk itu, kita harus berusaha menyelaraskan antara jasad dan roh pada diri kita. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbanyak zikir. Berzikir dapat menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam pikiran, hati, dan perbuatan kita, sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Berzikir kepada Allah bisa berarti menyebut asma Allah, misalnya melepaskan kata Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan Haukalah. Dengan menyebut asma Allah, kita sudah terbimbing pelan-pelan. Selanjutnya, kepikiran dan hati kita. Mensucikan roh atau jiwa ini sangat penting mengingat keimanan manusia akan selalu mengalami pasang surut.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling utama?" Beliau menjawab, "Setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya." Para sahabat berkata, "Orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya. Lantas, apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia adalah orang yang bertakwa atau takut kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya, serta tidak ada pula dendam." Hadits riwayat Ibnu Majah dan Tabrani, yang disahihkan oleh Imam Albani. Dengan demikian, saat jasad dan roh bersatu kembali pada hari kiamat, keduanya akan benar-benar suci dan terbebas dari segala kotoran dunia. Sahabat beriman, jasad dan roh memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Mereka saling membutuhkan dan saling terkait sebagai satu kesatuan. Al-Quran menjelaskan bahwa roh merupakan salah satu wujud makhluk langit selain malaikat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla. Malaikat-malaikat dan roh-ruh naik menujunya dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran, Surah Al-Ma'arij, ayat 4. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.